Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim takkan hentinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpah nikmat dan ridhonya juara, ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Ini menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita al-umri bima aflahu, umur yang panjang. Semakin panjang usia hidup kita, semakin banyak kita mengamalkan perintah-perintah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Semakin panjang usia yang diberikan oleh Allah, maka nilai pahala yang akan kita terima di yaumil akhir nanti menjadi pemberat insya Allah amal kebaikan kita. Dan yang kedua, memang suksesnya dakwah itu adalah bagaimana bercengkerama, memahami umat lebih dekat, bisa mampir kemana-mana, bisa bersilaturahmi, bisa mendengar apa keluhan umat, kemudian kita jawab dalam konteks dakwah. Karena dakwah itu adalah jawaban, solution in the life. Jalan keluar dalam kehidupan umat manusia adalah dakwah. Tidak ada sesuatu yang paling pasti untuk menjawab persoalan manusia, persoalan yang terjadi di tengah dunia ini, kecuali dakwah. Dan ini yang kami lakukan. Bagaimana cara menegakkan Islam, bagaimana cara untuk memberikan kepada umat kepastian dalam hidup dan keimanannya, hanya dengan cara berdakwah. Nilai keislaman yang kita harus lakukan supaya Islam kita bertahan dan kuat, satu-satunya fondasi ketauhidan itu adalah sabar. Kalau kita sabar di dalam beriman, mulai dari kita hidup sampai kita meninggal wafat, insya Allah kita adalah orang-orang yang istiqomah. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang kesabaran. Orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang murtad. Saya dan keluarga dari agama yang bukan Islam, basic keyakinan kami dulu adalah Kristen. Saya, istri dan 3 orang anak meninggalkan agama Kristen. Bukan kami pindah agama. Kami sadar bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Kami mempelajari bagian demi bagian di dalam 2 kitab yang kami yakini. Bahkan kami mempelajari 3 kitab agama besar di dunia: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Yudaisme itu adalah agama orang-orang Yahudi. Kitabnya adalah Talmud. Dan kemudian agama Kristen, kitabnya adalah Bible, New Testament, Perjanjian Baru. Kesadaran yang timbul di dalam keluarga Ibrahim karena pemberontakan jiwa Ibrahim untuk mencari tahu tentang makna keesaan Allah, atau yang kita sebut dalam konsep Islam tauhid. Ibrahim sama dengan kita, sama dengan orang yang dari Kristen masuk Islam. Keluarganya membangun berhala, dan berhala tidak mengerti apa-apa tentang hidup dan matinya manusia. Berhala tidak bisa membangkitkan manusia. Berhala tidak bisa menciptakan manusia, bahkan mematikan manusia. Yang bisa hanya Allah. Pencarian keimanan tauhid inilah kemudian mendorong Ibrahim beriman tauhid, atau yang kita kenal sekarang beriman Islam.
Makanya di dalam Quran disebut, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim Dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati, kelanjutan daripada ayat itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Doa kita. Setelah kita mengucapkan takbir, setelah kita membaca niat, baru kita mengucapkan sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini esensial daripada tauhid. Itu yang menjadi kunci orang naik haji. Makanya orang kafir tidak boleh masuk ke area Masjidil Haram. Orang yang boleh masuk ke area Masjidil Haram, mereka adalah orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah memiliki makna tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Islam menempatkan eksistensi keberadaan Sang Pencipta di atas makhluk dan benda. Jadi dalam Islam tak boleh menuhankan makhluk dan benda. Itu yang disebut La ilaha illallah. Apa saja tidak boleh dituhankan. Inilah kebersihan ajaran Islam. Muhammad Rasulullah, tanda pengakuan manusia mengakui semua nabi yang diutus oleh Allah. Dengan mengucapkan Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita sudah mengakui semua nabi yang diutus Allah. 124.000 nabi yang Allah utus, termasuk di dalamnya Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa katakan, Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dumtu hayya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, wa zakati, membayar zakat, wa dumtu hayya, sepanjang umur hidup. Kalau ibu bapak diperintahkan sholat dan membayar zakat, ibu bapak orang Kristen atau orang Islam? Saya tanya sekali lagi, kalau ibu bapak sholat dan membayar zakat, agama ibu bapak kafir atau mukmin? Nah, kenapa selama ini antum menuduh-nuduh, menganggap sekaligus Isa itu Kristen? Siapa yang ajarkan dari dulu itu? Salah. Orang Kristen tidak punya nabi, agamanya musyrik, kafir. Ini bukan mencela orang Kristen, ini fakta. Ini keterangan Al-Quran. Nabi Isa dihadirkan oleh Allah. Injil yang Nabi Isa bawa cuma satu tujuannya, menyampaikan mimba ismuhu Ahmad. Akan datang seorang laki-laki bernama Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad, ia Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat manusia, agamanya Islam. Terbukti tadi dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31. Tuhan orang Kristen bukan Nabi Isa. Nabi Isa kita klaim sebagai Nabi yang ke-24 yang merisalahkan
akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya guru besar yang ada di Makkah, tanya guru besar yang ada di Madinah, semua guru besar yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Isa. Surat 61 ayat yang ke-6. Itu yang mendorong kami sekeluarga masuk Islam, mempelajari bagian demi bagian dari dua kitab, New Testament Bible Christian and Holy Quran, kitab Muslim. Sifat daripada Al-Quran bersifat kepada seluruh umat manusia. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, lazi ursila fihil Quran. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran bagi seluruh hudalin nas, umat manusia. Jadi ini bukan cuma kitab orang Islam saja. Al-Quran ini adalah catatan penting tentang kehidupan umat manusia. Apapun latar belakang suku bangsanya, apapun watak dan karakter suku bangsanya, bahkan agama apapun, semua manusia harus lari menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Itu yang Ibrahim lakukan. Itu yang kami orang-orang kafir dulunya masuk Islam lakukan. Kalau dulu kami tidak sholat, kalau dulu kami tidak sembahyang, sekarang cara peribadatan kami robah. Kami tinggalkan yang kafir, kami tinggalkan yang musyrik, dan kami sujud menyembah kepada Allah. Begitu kami masuk Islam, kami tidak main-main dengan agama ini. Makanya saya kemana-mana nggak pernah ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu nggak ada dalam isi Al-Quran. Mu'alaf itu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Itu mu'alaf. Karena kata mu'alaf itu dialih bahasakan dari bahasa Arab. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya pribadi, istri dan anak-anak tidak ada yang bujuk, jadi tidak cocok dibilang mu'alaf. Kami masuk Islam bukan karena mau kawin. Kami masuk Islam karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi nggak cocok dipanggil mu'alaf. May yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadi, orang yang mendapat hidayah. Barang siapa yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang-orang sesat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, ada orang kafir masuk Islam, namanya apa? Muhtadi. Orang dari kafir masuk Islam dengan pertanggungjawaban ilmiah, dengan ilmu yang dia ketahui secara kompetensi, dalam kualitas keilmuan yang dia tahu, atas keilmuan yang dia pelajari, Allah memberikan hidayah, lalu dia masuk Islam. Itu namanya muhtadi. Bukan mau kawin baru masuk Islam. Habis manis sepadi buah. Ibu sendiri tahu, tidak sedikit orang di dunia ini, khususnya Indonesia, banyak yang kecewa. Kenapa kecewa? Anaknya sudah menikah, kemudian murtad. Ini strategi orang kafir, pura-pura masuk Islam. Pertama tunangan, iya kami akan masuk Islam.
manusia wanita ini adalah manusia paling lemah. Pertama dia menikah, si kafir menyerah akan masuk Islam. Kemudian setelah di Islam, dia tidak menjalankan perintah Allah. Makanya saya selalu sampaikan, saya tidak bangga orang masuk Islam. Yang saya bangga orang mengerti tentang Islam. Jadi ada orang permasalahkan, Ustaz, bagaimana Rocky Gerung? Kapan masuk Islam? Enggak. Dia tanpa masuk Islam, otaknya Islam. Ada lagi? Ustaz, kapan Rocky Gerung masuk Islam? Karena Rocky Gerung dengan saya itu satu kampung dari Manado. Kapan kira-kira Rocky masuk Islam? Saya katakan Rocky Gerung gak usah masuk Islam. Kenapa Ustaz? Dia sudah Islam. Dibandingkan kita orang Islam sorban melintang di kepala, otak kafir. Oh, memang betul itu fakta. Sorban melintang di kepala, tidak sampai hitam 8 biji seperti botol begini besar. Innalillahi. Jadi munafik. Ya ayuhan nabiyyu, jahilil kufar wal munafiqin waqlus alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, pergilah kufar dan munafik. Kufar itu kafir, munafik itu orang yang tadinya Islam, mengerti Islam, paham Islam, kemudian dijadikan sebagai alat daripada kafir. Makanya tak usah heran Indonesia ini sekarang tambah hari tambah hancur, tambah rusak. Indonesia ini Islamnya makin hari makin buyar. Belum lagi kelompok-kelompok kecil. Saya baru pulang dari Pulau Jawa. Masjid-masjid yang tadinya kita bebas sholat, sekarang orang hati-hati. Awas, itu masjid cebong, itu masjid kampret. Karena ini yang terjadi dalam kehidupan Indonesia ini sejak dipimpin oleh Joko Widodo. Rezim ini paling senang kalau orang beradu domba. Pembuat keributan, pembuat kekacauan di negara ini bukan masyarakat. Yang suka bikin ribut adalah oknum-oknum pemerintah pusat. Masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tertib, masyarakat yang dengar-dengaran. Waktu musim COVID kemarin, jangan suruh tidak kerja, dia tidak kerja. Jangan ke kantor, dia tidak ke kantor. Jangan ke kebun, dia tidak ke kebun. Calling down, standby di rumah. Dia diam di rumah. Tapi yang suka bikin ribut adalah pemerintah pusat. Oknum pemerintah pusat. Menjelang Ramadan, yang bikin keributan, yang mengatakan ajar itu ibarat gonggongan suara anjing. Siapa yang mengatakan begitu? Oh, ya, saya sudah lupa. Pemerintah yang mengatakan Jokowi akan ada 3 periode 100 juta orang yang akan menuntut Jokowi menjadi 3 periode. Dusta semua orang-orang pusat. Nah itu lebih baik saya bilang Rocky itu otaknya Islam, karakter dan wibawanya belum Islam, tapi otaknya sudah Islam. Lama atau cepat insya Allah akan dikasih hidayah oleh Allah, supaya orang-orang yang tadinya Islam dari nenek moyang ini sadar dan malu. Kita dari kafir masuk Islam, berjuang mati-matian terhadap Islam, antum hancurkan. Yang kita cari dunia kesabaran seorang pemimpin, sebagaimana Ibrahim menasihati Ismail, sebagaimana suksesnya teladan tauhid keluarga Ibrahim. Setan tidak pernah diam, iblis tidak pernah diam, iblis tidak pernah sehebat dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Iblis tak pernah lebih sibuk dibanding dia menjatuhkan keluarga Ibrahim. Ini iman tauhid, camkan betul-betul.